Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1651 Pertarungan Sengit dengan Monster. Suizong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil terkekeh, Dongfang Bai, kamu menghancurkan agenku kota Suxian di lembah 10.000 iblis, dan membunuh 5 orang suci iblis di 10.000 lembah iblisku. Lembah 1000 iblis. Pertikaian berdarah ini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Serahkan pedang iblis di tas penyimpananmu, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah hari ini. Mizuzuka menyipitkan matanya dingin, dan dia ada senyuman di bibirnya. Dia tampak yakin akan menang, dan berkata kepada Lin Bai dengan nada memerintah. Kamu adalah master puncak dari puncak ke-9 Sekte Pedang Tongtian, tapi kamu benar-benar menjadi anjing lembah 10.000 setan, kata Lin Bai dingin. Suizong mencibir dan berkata, jadi bagaimana dengan master puncak? Di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Karena Sekte Pedang Tongtian tidak bisa memberiku kekuatan yang kuinginkan, mengapa aku harus selalu setia padanya? Lembah 10.000 setan memberi saya kekuatan. Memberi saya kekuatan, memberi saya kekayaan, tetapi yang saya dapatkan dari Sekte Pedang Tongtian hanyalah penghinaan dan penyiksaan tanpa akhir. Suizong berkata dengan dingin, kamu tidak akan memahami hal-hal ini semua dari generasi sebelumnya. Ini masalah kemanusiaan. Serahkan pedang iblis, kata Mizuzuka dingin. Bagaimana jika saya tidak membayar? Apa yang akan terjadi padamu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Suizong tersenyum dingin, melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, sepertinya Dongfang Bai Shaojian Zun tidak akan mati sampai dia mencapai Sungai Kuning. Kalau begitu, para santo iblis, orang ini adalah Sahantian Demon Sein dan lainnya pelaku dari Demon Sein orang kuat. Aku serahkan dia padamu untuk ditangani. Mizuzuka melangkah mundur ke belakang 20 orang itu sambil tersenyum. Dia adalah Dongfang Bai. Lebih baik melihatnya daripada mendengarkannya dalam waktu lama. Bahkan Demon Sein Hantian mati di tangannya. Dia memiliki kekuatan. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan di tangan kita. Karena kita semua ada di sini, maka tangani saja orang ini. Ya, mari kita beri pelajaran pada Sekte Pedang Tongtian. 20 orang itu mencibir satu demi satu, dan aura iblis pun dimulai untuk menyebar dari tubuh mereka. Meskipun 20 orang ini semuanya mengenakan jubah murid Sekte Pedang Tongtian, identitas asli mereka adalah orang suci iblis dari lembah 10.000 iblis, semuanya sangat kuat, dan yang terlemah berada di tingkat kedua Yang Sen. Dunia. Mata Lin Bai terkejut. Dia menatap Suizong dan berkata, kamu benar-benar membawa Demon Sein dari lembah 10.000 iblis. Suizong mencibir, mengapa tidak? Pada saat itu, salah satu Demon Sein mendengus dingin dan terbang pergi. Dia bergegas ke depan dan berkata, Dongfang Bai, aku dan orang suci iblis surgawi adalah teman dekat. Aku akan mengambil kepalamu hari ini untuk memberi penghormatan kepada roh teman lamaku di surga. Sosok orang suci iblis yang bungkuk terbang ke depan, meninggalkan bayangan. Muncul, dia mendorong ke arah Lin Bai dengan sangat cepat, dan kekuatan yang menakutkan menghantam wajah Lin Bai. Setelah sensasi kekuatan ini, cakar binatang hitam tiba-tiba muncul, sangat tajam, seperti pedang peri yang merobek langit. Pak Tua King Mo, nyawanya bukan milik satu orang. Pada saat ini, orang suci iblis lainnya juga mengambil tindakan dengan berani, membunuh wajah Lin Bai dari sisi lain. Biarkan aku bertemu denganmu. Bunuh dia. Sudah lama sekali sejak aku membunuh seorang jenius tingkat monster. Setelah Dongfang Bai meninggal, aku khawatir Sekte Pedang Tongtian akan marah. Aku sungguh tidak sabar untuk melakukannya. Lihatlah wajah terkejut dan marah dari Master dari Sekte Pedang Tongtian ketika dia melihat mayat Dongfang Bai. Haha, bunuh dia. Lebih dari 20 orang suci iblis terbang bersamaan, dari segala arah, dari langit dan bumi, serangan cepat diluncurkan dari segala arah. Dengan upaya gabungan lebih dari 20 orang, bahkan seorang pejuang sempurna di alam dewa yang akan terbunuh seketika. Ekspresi Lin Bai bahkan lebih dingin, dan dia terus meledak, pedang iblis berdengung di tangannya. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Lin Bai pertama kali memikirkan hal ini di benaknya, dan pedang terbang itu melesat ke udara, mengenai cakar binatang hitam yang datang dan menjatuhkannya. Pada saat yang sama, terjadi ledakan kekerasan. Adegan. Cahaya pedang melesat ke langit. Konsep hujan lebat. Teknik pedang pemakan matahari. Konsep aurora. Bunuh dewa dengan satu pikiran. Konsep membunuh. 7 langkah di lautan darah. Kombinasi sempurna antara konsepsi artistik dan seni bela diri muncul dari tangan Lin Bai. Segera, ilmu pedang Lin Bai bertabrakan dengan lebih dari 20 monster kuat. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan kekuatan spiritual yang keras dan gelisah mengalir keluar, menyapu ratusan mil jauhnya. Setelah satu pukulan, Lin Bai dipukuli begitu keras hingga dia terbang mundur.
Cibiran di wajah ke-20 orang suci iblis ini menjadi lebih tebal, dan mereka semua menggunakan keahlian mereka untuk menyerang Lin Bai. Dongfang Bai sebenarnya memblokir serangan para orang suci iblis ini, Senior Suizong, mungkinkah itu? Qisuan sedikit khawatir, sedikit takut bahkan orang suci iblis ini tidak dapat membunuh Lin Bai, apa yang harus dia lakukan? Suizong berkata dengan dingin, jangan khawatir, lebih dari 20 orang suci iblis akan menyerang bersama-sama. Bahkan jika penguasa alam yang Sen tingkat kelima datang, dia tidak akan lolos dari kematian. Mungkin dengan kekuatan Dongfang Bai, dia bisa nyaris tidak bertahan dalam beberapa gerakan pertama. Selanjutnya, tapi kemudian, dia akan terus dikalahkan. Qisuan, jangan khawatir, Dongfang Bai akan mati hari ini, itu sudah pasti. Suizong tersenyum tipis di wajahnya. Wajahnya, tapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Sepertinya dia memiliki tiket kemenangan. Mendengar kelegaan Suizong, Qisuan merasa sedikit lega. Kemudian dia melihat ke arah Dongfang Bai dan berkata dengan dingin, sayang sekali bajingan ini tidak mati di tanganku. Itu benar-benar sebuah keuntungan baginya. Suizong berkata, tapi, harus dikatakan bahwa bakat dan kekuatan Dongfang Bai tidak ada bandingannya di Lingnan. Dia dapat menguasai 3 konsepsi artistik pada saat yang sama. Ini telah melampaui banyak orang jenius di tanah Lingnan. Jika orang ini tidak mati, mungkin Dongzu akan bisa melakukannya di masa depan. Dia akan mendapat tempat di antara semua yang di atas. Tapi sayang sekali, orang jenius seperti itu akan mati di tangan lembah 10.000 iblis kita. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Mizuzuka. Boom, boom, engah. Lebih dari 20 orang suci iblis bergabung untuk mengepung Lin Bai, menerbangkan Lin Bai lebih dari 1000 meter jauhnya, dan mendarat di tanah. Lin Bai berlutut dengan satu kaki, dengan pedang iblis di tanah. Ekspresinya suram, miliknya wajahnya pucat, dan dia terus berkata, batuk darah. Seperti yang dikatakan Mizuzuka, lebih dari 20 orang kuat di alam Yang Shen sedang mengepungnya. Lin Bai masih bisa melakukan beberapa gerakan sebelumnya di depannya, tetapi semakin jauh dia ke belakang, semakin sulit bagi Lin Bai untuk menangkisnya. Setelah 10 gerakan, Lin Bai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan sekarang setelah 20 gerakan, Lin Bai terluka parah. Mizuzuka menatap dingin ke arah Lin Bai, yang berada 1000 meter jauhnya, dan berkata sambil terkekeh, Dongfang Bai, apa kabar? Apakah kamu masih ingin bertarung? Apakah kamu masih ingin melawan dengan sia-sia? Hahaha, serahkan pedang iblis, lalu bunuh saja dirimu sendiri, aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit. Jika tidak, 20 orang suci iblis ini akan bergegas dan merobek setiap potongan daging dan darah dari tubuhmu. Mizuzuka berkata sambil tersenyum wajahnya mencibir. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat ke lebih dari 20 orang suci iblis di depannya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, di antara 20 orang suci iblis ini, ada 3 orang suci iblis di alam Yang Shen tingkat keempat. Dan yang lainnya orang suci iblis bahkan lebih seperti Yang Shen. Di alam tingkat ketiga, kekuatan mereka hampir sama dengan Wei Tianjun dan yang lainnya. Melihat kekuatan orang suci iblis ini, Lin Bai menunjukkan sedikit rasa sakit di wajahnya. Dan berkata dalam hatinya, apakah kamu akan meminjam kekuatan dewa raksasa dariku lagi? Bab 1652 Pedang Iblis telah lahir. Apakah kamu ingin aku meminjam kekuatan dewa raksasa lagi? Lin Bai menyipitkan matanya. Sekarang dia dalam kesulitan, yang membuat Lin Bai sedikit tidak bisa menolak. Dongfang Bai, apakah kamu sudah memikirkannya? Suizong bertanya sambil mencibir. Kebingungan di mata Lin Bai menghilang pada saat ini. Dia berdiri dari tanah, memandangi makam air dengan wajah dingin, dan bergumam pelan, sepertinya tidak ada jalan lain. Lin Bai berpikir dalam hatinya dan matanya tajam. Dengan segera, Lin Bai menatap Mizuka dan berkata sambil mencibir, apakah kamu tidak menginginkan pedang iblis? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis. Lagi dari tas penyimpanan. Pedang iblis ada di sini, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Lin Bai tersenyum dingin. Pedang iblis terbang di depan Lin Bai dan melayang di udara. Melihat pedang iblis, mata Suizong menunjukkan sedikit keserakahan. Ini adalah salah satu dari 10 senjata ajaib yang dikabarkan di benua kuno. Senjata ini lebih berharga daripada dewa, iblis, peri, dan hantu lainnya. Bunuh dia. Ambil kembali pedang iblis itu. Kata Mizuzuka dingin. Mendengar suara Suizong, 20 orang suci iblis tersenyum dingin, menggunakan keterampilan mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Lin Bai. Saat ini, ketika Lin Bai melihat 20 orang suci iblis ini menyerang lagi, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, matanya tertuju pada pedang iblis di depannya, dia mengangkat tangannya sedikit dan menggenggam gagang pedang iblis. Ayo, benih iblis mekar. Jangan gila sebelum bunga iblis mekar.
Butuh setengah hari untuk menjadi abadi setelah bunga iblis mekar. Mulut Lin Bai menunjukkan senyuman gila. Dia mengepalkan telapak tangannya dan memegang erat pedang iblis di tangannya. Pada saat ini, kekuatan pedang yang sangat kuat meletus dari pedang iblis, berubah menjadi kekuatan tumbukan yang menyapu ribuan meter, mengirim lebih dari 20 monster alam Yangshen bergegas maju dan terbang. Apa yang terjadi? Pedang yang sangat kuat, aku benar-benar merasakan nafas kematian dalam kekuatan pedang ini. Apakah segel pertama pada pedang iblis telah dilepaskan? Aku terpesona oleh kekuatan pedang ini. Lebih dari 20 alam Yangshen monster yang tiba-tiba dikirim terbang menatap Lin Bai dengan heran. Sedikit rasa ngeri muncul di hati Mizuzuka. Ketika kekuatan pedang ini menyapu 1000 meter, setelah asap turun, Suizong dan lebih dari 20 orang suci iblis melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Di antara reruntuhan, seorang pria dengan rambut putih, pria muda berambut pirang rambut memegang pedang aneh yang memancarkan cahaya merah di tangannya pada saat ini. Pedang itu sedikit bergetar, dan jejak suara pedang mengalir ke dalam kehampaan. Pemuda berambut putih ini memiliki rasa dingin dan ketidakpedulian yang tak terlukiskan di wajahnya. Di matanya, ada sekuntum bunga berwarna darah yang sedang mekar sempurna. Akar bunga ini menusuk dari kelopak mata bawah dan menjalar ke jantungnya. Sepertinya bunga ini berakar di hatinya. Mizuzuka mendongak ngeri saat ini. Dia melihat bunga di mata pemuda berambut putih. Di atas bunga ajaib itu, ada wajah yang terlihat seperti menangis tapi tidak menangis, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, seolah mengejek. Dia karena tidak mampu melakukannya. Dia mandiri dan menertawakan dunia dan semua roh di langit. Ding! Setelah Mizong melirik bunga ajaib itu, pikirannya berada dalam keadaan terguncang. Wajahnya tidak dapat menahan ekspresi ngeri, dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia buru-buru meraung, bunuh dia. Bunuh dia. Lebih dari 20 yang monster di alam dewa bergegas maju dengan dingin, dan pada saat yang sama meraung, kamu berpura-pura menjadi dewa, dan kamu akan mati. Bunuh. Lebih dari 20 orang kuat di Yang Shen Ranah bergegas maju lagi. Lin Bai, dengan kepala penuh rambut putih, berdiri di sana dan menyaksikan lebih dari 20 pria kuat bergegas. Dia bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, ada seringai menghina di sudut mulutnya. Cih! Suara jijik datang dari mulut Lin Bai, dan dia berkata pada saat yang sama, semut. Ketika lebih dari 20 orang kuat di alam Yangshen berjalan maju, Lin Bai melangkah maju dan menebas ke langit dengan pedang iblis di tangannya. Cahaya pedang merah menyapu kehampaan dan turun seolah menghancurkan segalanya. Pedang ini biasa dan sederhana. Tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak bagus. Ketika cahaya pedang ini melewati kehampaan, seorang suci iblis di alam dewa yang berteriak, buru-buru membuang momentumnya, jeritan keras keluar dari mulutnya, lalu berbalik dan lari. Tapi cahaya pedang ini lewat, dan Demon Sein, yang berada di alam dewa yang tingkat kedua, dipotong-potong dengan pedang. Orang tua King Mo, melihat orang suci iblis ini dibunuh, orang suci iblis lainnya juga merasa ngeri. Lin Bai memiliki ketidakpedulian di wajahnya yang melampaui semua orang. Dia menunjukkan sosoknya dan bergegas menuju sekelompok orang kuat di alam Yangshen dengan pedang iblis di tangannya. Ketika pedang itu jatuh, seorang pria kuat di alam Yangshen mati. Desir, desir, desir. Seberkas cahaya pedang menebas dengan liar. Satu demi satu, para santo iblis yang kuat mati dalam cahaya pedang. Dalam sekejap mata, Lin Bai membunuh setengah dari 20 orang suci iblis. Cepat mundur. Orang ini aneh. Seorang suci iblis berkata dengan mendesak, berbalik, dan mundur ke belakang. Dia tampaknya telah mengerahkan sebagian kekuatan pedang iblis. Mungkinkah dia benar-benar telah membuka segel pertama pada pedang iblis? Orang suci iblis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil dengan cepat mundur. Mizuzuka menyipitkan matanya dan mengatupkan giginya dan berkata, omong kosong, jika dia benar-benar membuka segel pada pedang iblis, pedang tadi akan cukup untuk membunuh kalian semua. Lepaskan ikatannya, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia sebenarnya mampu mengerahkan sebagian kekuatan pedang iblis. Mizuzuka berkata dengan dingin. Seorang santo iblis berkata kepada Suizong senior, tidak ada satupun santo iblis di sini yang menjadi lawannya. Sekarang kami masih harus meminta Anda untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Anda semua adalah pembudidaya pedang. Pembudidaya pedang bertarung melawan pembudidaya pedang. Lagi pula, ada beberapa manfaatnya. Kata orang suci iblis itu kepada Mizong. Huff. Suizong mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan menuju Lin Bai, dan berkata dengan dingin, Dongfang Bai, serahkan pedang iblis dan metode mengendalikan pedang iblis. Saya dapat menjaminnya hari ini. Tidak akan mati. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Suizong,
senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, dan bunga ajaib di matanya, wajah yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman, dan wajah yang tampak seperti menangis tapi tidak menangis, bahkan lebih mengejek lihat Mizuka. Suizong benar-benar kesal, dan energi kekerasan memenuhi tubuhnya. Segera, Suizong mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan kekuatan pedang memenuhi udara. Dia berkata dengan suara dingin, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping. Lihat padamu. Apakah kamu masih tertawa? Suizong meraung marah, dan pedang terbang ke udara, menyerang Lin Bai dengan ketajaman yang tak tertandingi. Cahaya pedang ini seperti matahari terbit di timur saat fajar, penuh kekuatan yang menakutkan. Setelah menyerang dengan pedangnya, Suizong mencibir, ini adalah keberuntunganmu untuk mati di bawah Jianyang Jue, ku. Jianyang Jue adalah salah satu dari 9 seni bela diri tingkat raja dari Sekte Pedang Tongtian. Gemuruh. Suizong mengendalikan cahaya pedang, seolah-olah bergegas keluar dari terik matahari, dan menyerang Lin Bai dengan pedang yang tak terhentikan. Lin Bai mengangkat matanya sedikit dan melirik cahaya pedang yang menyilaukan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Pedang iblis terangkat ke udara dan cahaya pedang terbang melintasi 1000 meter. Cahaya pedang dari makam air adalah hancur dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, ia bahkan menebas Suizong. Puff! Makam air jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Jianyang Jue adalah salah satu dari 9 seni bela diri tingkat raja dari Sekte Pedang Tongtian, dan saya telah berlatih ilmu pedang selama bertahun-tahun. Anda telah berlatih seni bela diri hingga titik kesempurnaan. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengalahkan serangan seni bela diri tingkat raja dengan satu pedang? Suizong memandang Lin Bai dengan kaget dan dikatakan. Orang suci iblis lainnya yang masih hidup memandang Lin Bai dengan ngeri. Mereka tampak terkejut dan merasa sulit menerima pemandangan di depan mereka. Bab 1653, reputasi jahat meningkat. Orang suci iblis yang tersisa tercengang ketika mereka melihat Suizong ditebas dengan pedang. Anda harus tahu bahwa Suizong adalah prajurit terkuat di antara mereka, dan dia adalah penguasa puncak ke-9 dari Sekte Pedang Tongtian. Dia juga telah berlatih Raja Seni Bela Diri tingkat. Bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi dewa tingkat ke-4, bahkan jika Anda bertarung melawan alam yang sen tingkat ke-5, Anda tidak akan dirugikan. Pada saat ini, Suizong dipotong oleh pedang Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Mizuzong yang bingung, tetapi para santo iblis yang tersisa juga tercengang. Suizong, sebagai penguasa puncak ke-9 dari Sekte Pedang Tongtian dan anggota tingkat tinggi dari Sekte Pedang Tongtian, kamu diam-diam telah berkolusi dengan lembah 10.000 setan untuk menyakiti sesama muridmu. Bahkan jika Master Pedang datang hari ini, aku akan membunuhmu. Lin Bai yang mengangkat pedang iblisnya dan bergegas menuju makam air. Semangat bela diri. Suizong meraung dengan tergesa-gesa, dan roh bela diri melonjak di atas kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang yang tajam jatuh, langsung memusnahkan roh bela diri yang muncul di atas kepala Suizong. Kecepatan pedang tidak memungkinkan Suizong menggunakan teknik rahasia roh bela diri. Puff! Mizuzuka memuntahkan seteguk darah lagi dan terbang mundur. Ayo, ayo, ayo! Tuan Sui tampak ketakutan dan meraung ke arah para santo iblis yang tersisa. Ekspresi para orang suci iblis ini memadat dan mata mereka berputar. Mereka sudah merasakan di dalam hati bahwa mereka bukan tandingan Lin Bai. Kekuatan orang ini saat ini mungkin sebanding dengan alam yang sen tingkat ke-5. Kita bukan tandingannya. Semuanya, karena kita tidak bisa membalas dendam dari Dong Fang Bai hari ini, untungnya kita telah mempelajari petanya, jadi kita harus mengirimkannya untuk mengirim mereka kembali ke lembah 10.000 setan. Ya, peta adalah kunci perjalanan kita. Evakuasi. Para santo iblis yang tersisa saling memandang dan membuat keputusan dengan cepat dalam pikiran mereka. Segera, selusin orang suci iblis yang tersisa dengan cepat berpencar, bergegas ke segala arah, dan melarikan diri dengan cepat. Kamu. Suizong memandang orang-orang suci iblis yang melarikan diri ini dengan ngeri. Pada saat ini, Lin Bai yang berambut putih melirik ke arah mereka melarikan diri, melangkah maju, dan menebas Mizuzong dengan pedang iblis. Suizong berteriak ketakutan, tidak, jangan bunuh aku, Dong Fang Bai Sao Jianzun, aku tahu kesalahanku, tolong tunjukkan belas kasihan kepada Dong Fang Bai Sao Jianzun. Tidakkah menurutmu, sudah terlambat untuk mengakuinya, kesalahanmu sekarang? Lin Bai dengan tatapan tajam, cahaya pedang itu merobohkan. Puff! Suizong segera kehilangan akal dan mati. Suizong meninggal secara tragis. Qisuan di samping menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Dia memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, Dong Fang Bai, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku pantas mendapatkan reputasiku karena aku menggunakan hatiku sebagai seorang penjahat yang menilai hati seorang pria sejati. Mulai sekarang, aku, Qisuan, tinggalkan Sekte Pedang Tongtian.
Qisuan menatap Lin Bai, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan kesedihan. Kamu bilang kamu benar, aku memiliki bakat luar biasa, aku tidak boleh membiarkan kebencian membutakan mataku. Saya minta maaf. Setelah mengatakan ini, Qisuan berjalan menuju cakrawala dengan kesepian. Ketika Qisuan mengambil 3 langkah, cahaya pedang melewati lehernya. Segera mata Qisuan melebar dan kepalanya terangkat. Qisuan berada dalam genangan darah, dan orang yang membunuhnya adalah Lin Bai. Pada saat ini, wajah Lin Bai penuh dengan ketidakpedulian, matanya tajam, dan dia berkata dengan dingin, bakat luar biasa. Betapa konyolnya. Setelah membunuh Qisuan, mata Lin Bai tidak berubah warna, masih sangat dingin. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Bai mengambil 1 langkah ke depan, melintasi 1 kilometer, dan dengan cepat mengejar orang suci iblis. Seorang pemuda tampak panik dan ngeri saat dia terbang ke depan dengan cepat. Saat dia bergerak maju, dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Tapi saat ini, dia menoleh ke belakang dan melihat pria berambut putih itu maju selangkah dan datang dengan cepat. Pemuda itu tampak terkejut dan mengutuk dalam hatinya, selusin dari kita orang suci iblis melarikan diri secara terpisah. Jika kamu tidak mengejar yang lain, kamu harus mengejarku. Mader, pemuda itu mengutuk dalam hatinya. Secara mengejutkan dia adalah salah satu dari selusin orang suci iblis yang baru saja melarikan diri. Orang suci iblis itu buru-buru datang ke depan dan melihat beberapa prajurit alam Yang Shen di kejauhan. Dia segera bergegas dan berteriak, semua orang ramah. Saya adalah murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian, Gao Yang, tolong bantu saya. 5 prajurit di alam Yang Shen di depan secara mengejutkan adalah para tetua Yang Shen dari Sekte Segel Suci. Pada saat ini, mereka berkata dengan terkejut, murid dari Sekte Pedang Tongtian, ya, bukankah Dong Fang Bai dari Pedang Tongtianmu Sekte sangat mengesankan. Apakah Anda masih membutuhkan kami untuk menyelamatkan Anda? Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak tahan dengan gaya Dong Fang Bai, jadi saya ingin berkomunikasi dengannya sekarang, berharap dia akan melepaskan murid-muridnya. 7 sekte besar, tetapi dia tidak melakukannya. Saya pikir orang ini telah menjadi begitu ganas sehingga dia mengejar saya sekarang. Saya juga meminta para senior dari Sekte Segel Suci untuk menyelamatkan hidup saya. Kata pemuda itu dengan gugup. Seorang pria kuat dari alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci berkata, Dong Fang Bai sangat berani. Dia bahkan menyelamatkan murid-muridnya. Itu keterlaluan. Kami pasti tidak akan membiarkan para preman ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Salah satu dari tetua alam Yang Shen berkata dengan dingin. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia langsung terlihat gembira. Saat ini, Lin Bai berambut putih datang ke sini. Pemuda itu tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata dengan tergesa-gesa, Dong Fang Bai, jika kamu ingin tidak terkendali, ada 5 tetua Yang Shen dari Sekte Segel Suci di sini. Seorang tetua dari Sekte Segel Suci maju dengan dingin dan berkata dengan dingin, Dong Fang Bai, meskipun kamu dan aku sama-sama pejuang, perkelahian adalah hal biasa, tetapi kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sebelum tetua dari Sekte Segel Suci selesai berbicara, Lin Bai mengangkat pedangnya dan dengan embusan, ini tetua alam Yang Shen mati langsung di bawah pedang Lin Bai. Penatua Li. Sialan, Dong Fang Bai, apakah kamu berani membunuh tetua alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci dan mencari kematian? Tetua alam Yang Shen lainnya meraung. Berisik. Lin Bai menatap para tetua dari Sekte Segel Suci ini dengan wajah dingin. Dia mengangkat pedang iblis dan segera memotong kekosongan dengan cahaya pedang dingin. Dengan satu pedang, dia langsung membunuh beberapa orang kuat di alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci. Bunuh dengan pedang. 5 tetua alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci meninggal secara tragis dalam sekejap. Orang suci iblis itu tampak lebih terkejut dan buru-buru berlutut dan berkata, Dong Fang Bai, Tuan Pedang Muda, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai. Dengan wajah penuh ketidakpedulian, dia berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang iblis dinaikkan dan diturunkan, dan cahaya pedang membunuh orang suci iblis. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai berbalik, menginjak pedang terbang, dan bergegas ke arah lain. 100.000 mil jauhnya, di sebuah lembah, setengah jam yang lalu, pedang Lin Bai melesat ke lembah, dan setengah jam kemudian, ketika Lin Bai pergi, lembah itu dipenuhi mayat, sebanyak 3. Lebih dari 100 orang terbaring mati di sini. Salah satunya adalah Demon Saint dari lembah 10.000 iblis, dan prajurit lainnya tampaknya adalah murid dari Sekte Hati Terbakar. Adegan yang sama terus-menerus dipentaskan di alam rahasia 10.000 bintang. 90.000 mil jauhnya di selatan, di pegunungan tak berujung, ribuan murid Sekte Luotian dan murid Sekte Pedang Donglan jatuh ke tanah, terengah-engah, dan Lin Bai yang berambut putih berjalan keluar dari tempat ini dengan acuh tak acuh. 700.000 mil utara, 100 murid Sekte Segel Suci semuanya terbunuh dengan satu pedang.
18.000 mil ke timur, 700 murid Sekte Tiandao, Sekte Sengyin, Sekte Pedang Donglan, Del. Dibantai oleh satu orang. 100.000 mil ke barat. Hanya dalam 5 hari, reputasi kejam dari pedang iblis berambut putih menyebar ke seluruh alam misterius 10.000 bintang, yang sangat mengejutkan. Bab 1654, Pengepungan Penatua Yang Sen. Pernahkah kamu mendengar tentang pedang iblis berambut putih? Ya, sepertinya itu adalah Dong Fang Bai dari Sekte Pedang Tongtian. Hanya dalam 5 hari, murid dari 7 sekte besar di alam rahasia 10.000 bintang meninggal. Ada banyak korban di tangannya. Pedang putih Dong Fang ini sangat bagus sehingga ketika membunuh orang, hampir selalu membunuh dengan satu pedang, bahkan orang kuat di alam Yang Shen tingkat keempat tidak terkecuali. Tapi bukan. Dikatakan bahwa para tetua Yang Shen dari 7 sekte besar sekarang membentuk aliansi untuk membunuh Dong Fang Bai di alam rahasia 10.000 bintang. Di alam rahasia 10.000 bintang, di pegunungan kuno, Lin Bai melihat wajahnya. Dengan acuh tak acuh, pedang iblis bersinar merah di tangannya, dan dia berjalan mendaki gunung dan sampai ke sebuah gua. Di dalam gua ini, ada seorang lelaki tua yang duduk bersila, penuh bekas luka dan nafasnya tidak teratur. Ketika Lin Bai masuk ke dalam gua, dia sedikit mengangkat matanya dan melirik ke arah Lin Bai. Kamu masih menyusul. Orang tua ini jelas adalah seorang Saint Iblis yang melarikan diri dari lembah 10.000 iblis. Karena aku tahu tidak ada cara untuk melarikan diri hari ini dan kematian tidak bisa dihindari. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap mengambil separuh hidupmu. Tubuh manusia bentuknya berkedip-kedip, dan tubuh aslinya terungkap, yang merupakan kalajengking besar. Setelah tubuh asli terungkap, kekuatan iblis meningkat seketika, dan penyengat berbisa terangkat, dan menusuk Lin Bai dengan ganas. Lin Bai menyaksikan sengatan beracun itu turun dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang iblis menebas, langsung memotong sengatan beracun itu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, cahaya pedang juga membelah iblis itu menjadi 2. Setelah membunuh monster itu, Lin Bai mengulurkan tangannya untuk menyerap kristal darah ke dalam tubuhnya, berbalik dan berjalan keluar gua. Satu lagi. Gumam Lin Bai pelan sambil berjalan keluar gua. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai terus mengejar dan membunuh orang-orang suci iblis yang melarikan diri dari lembah 10.000 iblis, dan telah membunuh setengah dari mereka. Setelah klan iblis mati di dalam gua, hanya satu klan iblis yang masih hidup. Lin Bai berjalan keluar gua tanpa suara, ingin menemukan keberadaan klan iblis terakhir. Tetapi ketika Lin Bai keluar dari gua, dia melihat ke atas dan melihat bahwa di depan gunung, ada banyak prajurit di langit dan di tanah, mengelilingi tempat itu. Para pejuang ini semuanya adalah tetua Yang Shen dari 7 sekte besar, termasuk tetua Yang Shen dari Sekte Pedang Tongtian, tetua Yang Shen dari Sekte Hati Terbakar, dan tetua Yang Shen dari Sekte Segel Suci. Yang tetua Shen yang mengelilingi tempat ini, sebanyak 300. Dong Fang Bai, mari kita lihat kemana kamu melarikan diri hari ini. Seorang tetua di alam Yang Shen tingkat keempat dari Sekte Segel Suci menunjuk ke arah Lin Bai yang keluar dari gua dan berkata dengan dingin. Dong Fang Bai, bunuh aku, sesepuh Sekte Hati Terbakar, dan kamu harus memberiku penjelasan hari ini, kata seorang tetua dari Sekte Hati Terbakar pada saat yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, prajurit sekte yang paling banyak dibunuh Lin Bai adalah Sekte Segel Suci dan Sekte Hati Terbakar, jadi para tetua dari kedua sekte ini bahkan lebih marah. Saudara muda Dong Fang, ada apa denganmu? Lin Anyang dan Ling Luo sangat terkejut setelah mendengar berita tentang Lin Bai. Pada saat ini, mereka mengikuti sejumlah besar murid Sekte Pedang Tongtian dan datang dengan cepat. Saudara Dong Fang, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Zhang Jianxing, penerus pedang iblis, juga ada di antara mereka. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat penampilan Lin Bai saat ini, terutama kekuatan pedang yang dingin dan mendominasi di tubuh Lin Bai. Pikiran mereka terguncang. Lin Bai berjalan keluar gua dan menghadapi pengepungan 300 tetua Yang Shen. Dia berkata dengan suara serak, minggir. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Lin Bai berjalan keluar gua dengan dingin dan mendominasi, dan berjalan menuju langit selangkah demi selangkah. Lin Bai sepertinya belum melihat 300 tetua Yang Shen mengelilinginya, dan berjalan lurus ke arahnya seolah-olah mereka bukan apa-apa. Hao Sheng merajalela. Kami memiliki 300 tetua Yang Shen di sini, tetapi Anda menutup mata terhadapnya. Ini sangat merajalela. Jika Anda tidak menjaganya, saya khawatir Sekte Pedang Tongtian Anda akan masuk surga. Ikuti saya untuk menangkap Dong Fang Bai hidup-hidup, dan tunggu sampai kita pergi. Setelah alam rahasia 10.000 bintang, saya harus pergi ke Sekte Pedang Tongtian untuk mencari keadilan. Seorang prajurit alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci berkata dengan dingin. Ayo, tetua alam Yang Shen berteriak dengan dingin.
300 tetua di sini bergegas menuju Lin Bai seperti segerombolan. Mereka tampak seperti akan menangkap Lin Bai, tetapi membunuhnya. Lin Bai. Dongfang Bai, kamu membunuh begitu banyak murid sekte hati terbakarku, dan aku akan mengambil nyawamu hari ini. Kamu penjahat, kenapa kamu tidak menyerah saja? Mencari kematian. Pasukan koalisi dari 7 sekte besar terus bergegas menuju Lin Bai. Ketika mereka mendekati Lin Bai pada saat ini, kekuatan pedang yang mengerikan memenuhi udara dari tubuh Lin Bai, dan pedang iblis terangkat. Tanpa alasan apapun, cahaya pedang dingin menyala, dan pedang yang menuju ke arah Lin Bai ditembak. Semua prajurit terbunuh oleh pedang. Dongfang Bai, tetua dari sekte hati terbakar telah datang untuk mengambil nyawamu. Seorang tetua dari alam Yang Shen tingkat keempat dari sekte hati terbakar mengambil tindakan dengan amarah, dan kekuatan penekan sekte dari sekte hati terbakar keterampilan rahasia, Burning Jue, meledak. Sepotong api yang mengerikan mengembun menjadi matahari yang terik di udara, membunuh Lin Bai dengan kekuatan api yang membakar. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang iblis bergegas maju untuk menyerang. Cahaya pedang merobek, langsung merobek terik matahari. Pada saat yang sama, cahaya pedang juga membunuh sesepuh sekte hati terbakar di tingkat keempat Dewa Yang. Alam, bunuh dengan pedang, bunuh. Para tetua dari 7 sekte besar bergegas maju seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka. Di samping itu, Lin Anyang dan Ling Luo dari sekte pedang Tongtian tidak mengambil tindakan. Zhang Jianxing juga memandang Lin Bai dengan tercengang, dan berkata dengan dingin, Lin Anyang, Ling Luo, kalian adalah sesama murid Dongfang Bai. Apa yang terjadi padanya dan mengapa dia menjadi seperti ini? Mengapa saya ikut dia? Saya bisa tidak merasakan kemanusiaan apapun. Dia terlihat seperti ini sekarang, seolah-olah dia adalah iblis yang tidak memiliki kemanusiaan dan menganggap kehidupan manusia sebagai bukan apa-apa. Zhang Jianxing memandang Lin Anyang dan Ling Luo dengan dingin dan bertanya. Lin Anyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti, apa yang terjadi. Ling Luo terdiam, diam-diam melihat pedang iblis di tangan Lin Bai. Pada saat ini, orang kuat di alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci berkata dengan dingin, Lin Anyang, Ling Luo, Anda adalah sesama murid Dongfang Bai. Apakah Anda akan menyaksikan Dongfang Bai membunuh orang yang tidak bersalah di sini? Zhang Jianxing, kamu mengaku sebagai teman Dongfang Bai, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya berubah menjadi iblis yang dibenci? Jika kamu tidak segera mengambil tindakan, kami akan menghentikanmu sebelum mengambil keputusan. Anggota dari Sekte Segel Suci ini kata sesepuh alam Yang Shen buru-buru. Begitu orang ini selesai berbicara, dia langsung dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang. Ling Luo mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanan dan berkata, dia benar, kami benar-benar tidak bisa melihat kakak muda Dongfang jatuh seperti ini, jadi kami menghentikannya untuk berbicara. Lin Anyang dan Zhang Jianxing juga mengangguk. Tebasan Dewa Angin. Ling Luo bergegas maju dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam menyapu langit dan bumi, dan menebas di depan Lin Bai. Bab 1655 Kail Orang Tua di Perahu Kesepian. Ling Luo, Lin Anyang, dan Zhang Jianxing keluar bersama. Ling Luo membagi dunia dengan satu pedang, memukul mundur semua prajurit di sekitarnya. Saudara muda Dongfang, saya tidak peduli mengapa kamu menjadi seperti ini, tetapi hari ini kamu telah membuat kemarahan publik, dan kami tidak dapat lagi berdiam diri dan menonton, kata Ling Luo dingin. Saudara muda Dongfang, hentikan. Meskipun tempat ini adalah tempat latihan, kamu terlihat seperti ini. Kamu di sini bukan untuk berlatih, tetapi untuk membunuh. Lin Anyang juga berkata dengan penuh semangat. Saudara Dongfang, mengapa demikian? Zhang Jianxing berkata dengan dingin. Lin Bai mengangkat matanya untuk melihat ketiga orang ini dan berkata dengan dingin, jangan menghalangi jalanku. Mereka yang membawaku akan mati. Mata Lin Bai merah darah, dan wajah tersenyum di bunga ajaib itu mengejek ketiganya. Dari mereka karena tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Ekspresi Ling Luo bersinar, dan tubuh halusnya segera terbang ke depan, dan kekuatan 4 pedang ilahi meledak sepenuhnya. Sebuah pedang jatuh melintasi langit dan menebas tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Anyang juga menyerang dengan pedangnya dan bergegas menuju Lin Bai. Zhang Jianxing mengikutinya dari dekat, dan cahaya dingin menyinari pedang ajaib. Ketiga orang ini dapat dianggap sebagai pembudidaya pedang tertinggi di Tanah Lingnan, dan mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda. Sekarang mereka bertiga bergabung, dan kekuatan pedang yang mengerikan bersatu untuk menekan Lin Bai. Keluar. Lin Bai membuka mulutnya dan meraung, pedang iblis menyala, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menghempaskan ketiga orang itu seketika. Kamu mencari kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah Lin Bai membunuh mereka bertiga dengan satu pedang, matanya menjadi tajam, dan dia melangkah maju dengan pedang tajam ke arah Ling Luo. Pikiran Ling Luo kacau dan dia buru-buru mundur. Namun, pedang Lin Bai terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ling Luo.
Dia melihat pedang Lin Bai hendak menembus tenggorokan Ling Luo. Pada saat ini, sepotong energi pedang yang dibungkus dengan suasana destruktif menyerang punggung Lin Bai dengan kekejaman yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, suara dingin datang, Dong Fang Bai. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda akan melakukannya. Lebih baik cepat beri aku bangun. Bang! Lin Bai ditebas oleh pedang Zhang Jianxing, dengan ekspresi ganas di wajahnya, Zhang Jianxing, kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh kamu? Lin Bai berbalik dan berjalan pergi, cahaya pedangnya seperti naga. Menyerang Zhang Jianxing dan pergi. Dang dang dang. Pedang iblis dan pedang iblis bertabrakan dengan ganas di udara. Setelah lebih dari selusin gerakan, Zhang Jianxing tersingkir oleh pedang Lin Bai dan jatuh 1000 meter jauhnya dalam keadaan malu, muntah darah dan terlihat tertekan. Adik laki-laki timur, Lin Anyang berkata dengan dingin sekarang. Mata Lin Bai menjadi dingin, dan dia mengirim Lin Anyang terbang dengan pedang. Dalam sekejap, Ling Luo, Lin Anyang, dan Zhang Jianxing semuanya dikalahkan oleh pedang Lin Bai. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, dengan wajah dingin dan mata kosong. Tidak ada emosi di matanya. Pada saat ini, Lin Bai tampak seperti orang yang tidak manusiawi. Ahem, Lin Anyang, Ling Luo, dan Zhang Jianxing terus batuk darah dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan berjalan menuju Zhang Jianxing, ekspresinya menjadi semakin acuh tak acuh. Saudara Dongfang, apakah kamu ingin membunuhku? Zhang Jianxing memandang Lin Bai yang berjalan mendekat dan bertanya dengan dingin. Jika kamu bersikeras menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Lin Bai dengan mata dingin. Segera, Lin Bai bergegas menuju Zhang Jianxing dengan pedang. Pada saat ini, Zhang Jianxing mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya dan tiba-tiba menghancurkannya. Sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepala Zhang Jianxing. Lin Bai dikejutkan oleh pemandangan di depannya, dia segera melihat ke atas dan melihat bahwa di sisi lain lubang hitam itu ada tanah pegunungan hijau dan perairan hijau, dengan sungai dingin mengalir melaluinya. Dan di tepi sungai, ada sebuah pondok jerami. Saat ini, di samping pondok jerami, ada seorang lelaki tua duduk di atas perahu kecil, mengenakan jas hujan dan sedang memancing. Ketika lubang hitam muncul, nelayan di satu-satunya perahu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke ujung lain lubang hitam, matanya tertuju pada Lin Bai. Ketika dia melihat Lin Bai, dia tampak terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, teman kecilku, kamu bisa menguasai sihir melalui ilmu pedang, jadi mengapa kamu perlu meminjam kekuatan luar? Kekuatan semacam ini yang bukan milikmu hanya akan membuatmu kehilangan akal sehatmu. Pedang di tanganmu adalah pedang paling ganas dan jahat di dunia. Sekarang kamu masih lemah dan belum bisa mengendalikannya dengan baik. Tolong serahkan pedang ini padaku untuk diamankan. Setelah kamu tenang, kamu bisa datang ke dinasti Han Utara. Pergi ke pondok jerami Hanjiang untuk menemukanku dan dapatkan pedang ini kembali. Setelah nelayan berkata sambil tersenyum, dia menjentikkan kail di tangannya, dan segera kail itu melewati lubang hitam, membentang ke dalam rahasia alam 10.000 bintang, dan terpikat pada pedang iblis Lin Bai. Kailnya ditarik dengan kuat, dan pedang iblis segera terbang dari tangan Lin Bai dan melewati lubang hitam. Kemudian, lubang hitam langsung menghilang, dan pedang iblis juga menghilang dari sini. Tanpa pedang iblis, bunga iblis di mata Lin Bai dengan cepat padam, dan rambut putih Lin Bai berangsur-angsur kembali menjadi hitam. Sifat iblis menghilang dari Lin Bai, dan umat manusia kembali ke Lin Bai lagi. Saudara muda Dongfang, Lin Anyang dan Ling Luo berteriak hati-hati pada saat ini. Lin Bai tampak pucat, dengan ekspresi kelelahan yang kuat di wajahnya. Dia mendongak dan melihat mayat di mana-mana. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis di sini, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka pada saat kematian. Dan Lin Bai menemukan bahwa dia sebenarnya berdiri di depan Zhang Jianxing. Zhang Jianxing jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan kaget, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk nelayan itu, mengapa kamu tidak menyerahkan Dong Fang Bai, atau setidaknya membuatnya pingsan. Saudara Zhang. Lin Bai memandang Zhang Jianxing, mengulurkan tangan dan membantu Zhang Jianxing berdiri. Mendengar perkataan Dong Fang Bai, Zhang Jianxing menghela nafas lega, dia tahu bahwa Dong Fang Bai yang dia kenal telah kembali. Lin Anyang dan Ling Luo terbang pada saat ini. Lin Anyang berkata dengan gembira, saudara muda Dong Fang, senang sekali kamu baik-baik saja. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Zhang Jianxing tersenyum pahit, bukankah begitu apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Lin Bai mengerutkan kening dan mengingatnya dengan hati-hati. Setelah mengeluarkan pedang iblis dari Lin Bai, ingatan Lin Bai menjadi sangat kabur. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai hanya beberapa klip. Lin Anyang berkata, jangan pikirkan itu lagi, tidak apa-apa. Lin Bai melihat sekeliling tempat itu dan melihat mayat tergeletak di mana-mana tanpa nafas,
jadi dia bertanya dengan dingin, aku membunuh semua prajurit di sini. Lin Anyang dan Ling Luo ekspresinya sedikit membeku dan dia tetap diam. Zhang Jianxing berkata, Saudara Dongfang, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti itu? Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, saya tidak menyangka pedang iblis dan bunga iblis begitu jahat sehingga mereka benar-benar membuatku kehilangan akal sehatmu dalam waktu singkat. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan pedang iblis untuk melahirkan bunga ajaib di masa depan. Pedang iblis awalnya mengandung sihir, dan bunga iblis memiliki sihir yang lebih kuat. Setelah keduanya bergabung, dengan kekuatanku saat ini, masih sulit untuk melawan sifat iblis seperti itu. Lin Bai berkata dengan tatapan tenggelam. Zhang Jianxing berkata, itu pasti karena pedang itu. Lin Bai tersenyum pahit dan tidak menjawab. Zhang Jianxing berkata, pedangmu diambil oleh tuanku. Setelah kamu meninggalkan alam rahasia 10.000 bintang, kamu dapat pergi ke pondok jerami Hanjiang dari dinasti Han Utara untuk menemukan tuanku suatu saat nanti. Dia akan mengembalikan pedang itu. Pedang untukmu. Jangan khawatir, tuanku bukanlah tipe orang yang mendambakan harta. Karena dia mengatakan akan mengembalikannya, dia pasti akan mengembalikannya kepadamu. Zhang Jianxing berkata dengan tenang. Oke, setelah masalah ini selesai, saya akan pergi ke dinasti Han Utara untuk bertemu dengan senior Guzu, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, sekelompok murid dari Sekte Pedang Donglan di kejauhan tiba di sini di bawah kepemimpinan Ye Jianqiu. Ketika Ye Jianqiu melihat mayat di mana-mana, lebih dari 300 ahli alam Yang Shen jatuh ke tanah, dan tidak ada kiksi, pupil matanya menyusut parah, dan dia tampak ketakutan. Lin Bai memandang Ye Jianqiu, tetapi tidak melihat Jian Ruohan, dan segera berteriak dengan dingin, Ye Jianqiu, di mana Jian Ruohan? Bab 1656, Penurunan Suku Bunga yang Kacau. Ketika Ye Jianqiu tiba di sini, Lin Bai telah membunuh lebih dari 300 master alam Yang Shen di sini, dan Sekte Pedang Donglan adalah yang terakhir tiba. Ketika Lin Bai melihat Ye Jianqiu untuk pertama kalinya, dia melihat ke sampingnya, tetapi tidak menemukan jejak Jian Ruohan. Lin Bai awalnya berencana mencari kesempatan untuk bertemu Jian Ruohan. Karena beberapa perselisihan dengan Sekte Pedang Donglan di Starry Sky City, Lin Bai ditolak beberapa kali ketika dia datang berkunjung. Sekarang setelah saya tiba di alam rahasia 10.000 bintang, saya akhirnya bertemu Ye Jianqiu, tetapi saya tidak melihat Jian Ruohan di sebelah Ye Jianqiu, ini membuat Lin Bai sedikit terkejut. Ye Jianqiu pertama kali dikejutkan oleh mayat-mayat di sini. Dia juga menyadari bahwa mayat-mayat di sini semuanya adalah alam Yang Shen yang kuat dari 7 sekte utama. Di antara mereka, Sekte Hati Terbakar dan Sekte Segel Suci adalah mayoritas, dan sekte lainnya lebih sedikit. Ekspresi Ye Jianqiu dengan cepat menjadi normal, dan dia melihat ke arah Lin Bai dan berkata, kemana adik perempuanku pergi? Apakah aku perlu melapor ke Tuan Dongfang Bai Shaojian? Kamu. Mata Lin Bai berkilat dengan niat membunuh, dan dia hendak mengambil langkah maju. Zhang Jianxing dan Ling Luo Lin Anyang buru-buru menghentikan Lin Bai. Mereka benar-benar khawatir Lin Bai akan kehilangan akal sehatnya dan membunuh orang kuat dari Sekte Pedang Donglan lagi. Huff. Ye Jianqiu mendengus dingin dan berjalan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Berhenti. Jika kamu tidak meninggalkan jejak Jian Ruohan hari ini, kamu tidak bisa keluar. Lin Bai menatap Ye Jianqiu dengan dingin dan berkata. Ye Jianqiu kembali menatap Lin Bai dan bertanya dengan dingin, aku bisa memberitahumu keberadaan adik perempuanku, tapi sebelum itu, aku masih harus menanyakanmu sebuah pertanyaan. Aku bertanya padamu di Starry Sky City. Siapa kamu? Ye Jianqiu menatap lurus ke arah Lin Bai dengan mata dingin. Ketika Lin Bai ditanya oleh Ye Jianqiu, ekspresinya segera berubah dan dia menjadi sedikit diam. Ye Jianqiu berkata dengan dingin, mengapa kamu begitu tertarik pada adik perempuanku? Lin Bai tetap diam. Ada apa? Kamu tidak bicara sekarang. Haha. Ye Jianqiu mencibir, berbalik dan pergi. Kali ini, Lin Bai tidak menghentikan Ye Jianqiu. Seperti yang Ye Jianqiu katakan, mengapa Dongfang Bai tertarik pada Jian Ruohan? Ini tidak masuk akal. Setelah Ye Jianqiu mengambil beberapa langkah, dia tidak melihat ke belakang atau melihat ke arah Lin Bai, dan berkata dengan dingin, adik perempuanku sudah pergi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hilang. Ye Jianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, ayo pergi. Nah, setelah melihatmu, dia langsung meninggalkan Starry Sky City. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin dia kembali ke Sekte Pedang Donglan, mungkin dia kembali pulang. Keberadaannya, aku juga tidak tahu. Ye Jianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, Ye Jianqiu pergi. Mendengar kepergian Jian Ruohan, Lin Bai merasakan sakit di hatinya karena suatu alasan. Rasa sakit seperti ini seperti pisau yang membelah hati Lin Bai sedikit demi sedikit, memilukan. Kenapa? Karena kamu mengenaliku,
kenapa kamu tidak datang kepadaku? Mengapa kamu pergi? Mengapa kamu tidak datang menemuiku? Mata Lin Bai sedikit bingung, dan dia berkata pada dirinya sendiri di lubuk hatinya. Kamu tidak ingin melihatku, atau kamu tidak berani melihatku? Ye Jianqiu membawa para prajurit dari Sekte Pedang Donglan dan pergi lebih dulu, tapi Lin Bai tertegun di tempat, bingung. Zhang Jianxing berkata dengan lembut, Saudara Dongfang, Anda membunuh begitu banyak tetua dari 7 sekte di alam rahasia 10.000 bintang. Meskipun tempat ini adalah tempat percobaan, kehidupan, kematian, kekayaan, dan kekayaan hanyalah takdir. Tetapi begitulah adanya. Banyak orang kuat dari 7 sekte meninggal. Atau, bahkan jika mereka tidak mengatakannya dengan mulut, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak mengeluh di dalam hati. Setelah saya meninggalkan alam rahasia 10.000 bintang, saya akan kembali ke Jianlu. Jika Saudara Dongfang tidak ada pekerjaan lain, Anda dapat ikut dengan saya ke Jianlu. Bukankah menyenangkan bagi Anda dan saya untuk minum, berbicara, dan bersaing dengan pedang di sepanjang jalan? Zhang Jianxing undang sambil tersenyum. Lin Bai tahu bahwa Zhang Jianxing melakukannya demi kebaikannya sendiri. Dia takut setelah Lin Bai meninggalkan alam rahasia 10.000 bintang, dia akan diperhatikan oleh 7 sekte utama. Seperti yang dikatakan Zhang Jianxing, begitu banyak penguasa alam Yang Shen dari 7 sekte besar telah meninggal. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, tidak dapat dihindari bahwa mereka memiliki kebencian di dalam hati mereka. Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Zhang, saya pasti akan pergi ke dinasti Han Utara, tetapi tidak sekarang. Selain itu, jika saya mengikuti Anda ke Jianlu, saya khawatir hal itu juga akan menimbulkan banyak masalah bagi Jianlu. Karena ini, secara alami aku akan menanggung masalah yang diakibatkannya. Lin Bai berkata dengan ringan. Zhang Jianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa selamat, datanglah ke Jianlu sesegera mungkin untuk menemukanku. Lin Bai mengangguk, oke, jika aku tidak datang, di mana pedang dari senior Guzu, tolong obati Saudara Zhang, baiklah. Zhang Jianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, selama aku tidak melihat tubuhmu, aku tidak akan menyentuh pedang itu. Jika suatu hari, aku melihat tubuhmu, aku akan mengambil pedang itu dan membalaskan dendammu. Ayo pergi, Saudara Dongfang. Bertemu lagi di Jianlu. Zhang Jianxing membawa pedang ajaib di punggungnya dan pergi dengan anggun. Sebelum pergi, dia melambai ke Lin Bai dengan senyum cerah di wajahnya. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum tipis. Kakak senior Lin Anyang, kakak senior Ling Luo, terima kasih sudah datang. Lin Bai mengepalkan tinjunya pada Lin Anyang dan Ling Luo dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, kakak senior dan kakak senior, Anda telah membantu saya berulang kali. Saya, Dongfang Bai, saya sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, saya akan mengirimkan Anda. Lin Anyang dan Ling Luo tersenyum pahit dan berkata serempak, tidak apa-apa jika kamu tidak menimbulkan lebih banyak masalah. 2 hari kemudian, Lin Anyang dan Ling Luo pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan di alam misterius 10.000 bintang. Namun Lin Bai tidak pergi, ia duduk bersila dan mulai mengatur suasana kacau di tubuhnya. Kultivasi saya telah meningkat pesat, dan saya telah mencapai puncak alam yang Shen tingkat pertama. Ketika Lin Bai sedang menjalankan Sutra 5 Elemen, dia tiba-tiba menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Saya kira itu karena saya membunuh begitu banyak master di alam Yang Shen. Ketika saya kehilangan akal, saya menyerap semua kristal darah itu selama periode demonisasi. Lin Bai berpikir sejenak dan segera mengerti. Mendapat jawabannya. Tetapi jika menyangkut demonisasi, mata Lin Bai tersentuh, pupil matanya menyusut, dan dia berkata dengan rasa takut, benih setan hati Tao. Ini awalnya adalah seni bela diri tabu yang sangat kuno. Dan pedang iblis bahkan lebih. Pedang yang sangat ganas dan jahat. Aku menggunakan pedang iblis untuk memaksa bunga ajaib mekar, dan pikiranku terkikis oleh sifat iblis untuk sementara waktu. Ini bukan kabar baik. Jika bukan sekarang, Patua Guzu tiba-tiba mengambil tindakan dan mengambilnya. Aku harus menggunakan pedang iblis, kalau tidak aku mungkin akan tetap dalam keadaan iblis sampai saat kematian. Dan ini yang kedua kalinya saya telah menggunakan pedang iblis untuk melahirkan bunga iblis. Pertama kali, itu di Miracle Ridge, tapi kali itu, saya masih bisa mengendalikan pikiran saya, tetapi sifat iblis yang kedua kali ini menyulitkan saya untuk mengendalikan diriku. Jika aku menggunakan pedang iblis untuk menelurkan bunga iblis lagi untuk ketiga kalinya, maka aku mungkin benar-benar kehilangan diriku selamanya. Lin Bai memikirkan hal ini, dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh air. Keringat dingin. Sepertinya di masa depan, kita harus menggunakan lebih sedikit pedang iblis untuk menginduksi bunga iblis. Kata Lin Bai dengan mata ketakutan. Bab 1657 Alam Rahasia 10.000 Bintang telah berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai tidak berburu kristal darah,
melainkan duduk bersila dan mulai menggunakan formula ajaib untuk menghilangkan semua keajaiban di tubuh tanpa meninggalkan jejak apapun. Lin Bai tidak pernah ingin mencoba adegan kehilangan akal sehatnya lagi. 7 hari kemudian, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong datang ke Lin Bai dan berhasil menangkap Meng Chunrui. Lin Bai sangat senang, dia telah membunuh Qisuan ketika dia dirasuki setan, dan sekarang hanya Meng Chunrui yang bisa menghapus stigma dari 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Kekuatan dari 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong juga meningkat pesat. Lebih dari 30 dari mereka telah menerobos ke alam Yangshen. Meskipun 30 atau 40 orang yang tersisa belum menerobos ke alam Yangshen saat ini, saya yakin setelah keluar dari sini, terobosan bisa dicapai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Setelah 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong kembali ke Sekte Pedang Tongtian, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka semua untuk menerobos ke alam Yangshen dengan meminjam kreasi dan fondasi Sekte Pedang Tongtian. 3 hari lagi berlalu. Pada hari ini, di atas awan di alam rahasia 10.000 bintang, gelombang kekuatan spiritual terkondensasi menjadi lubang hitam, menelan segala sesuatu di alam rahasia 10.000 bintang. Di sisi lain lubang hitam, ada jalan bintang jatuh. Saudara Dongfang, jalan menuju bintang telah terbuka lagi. Nixiong dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong menatap lubang hitam di langit dan berkata. Lin Bai berdiri dari tanah dan berkata, ayo pergi, saatnya kembali. Segera, Lin Bai mengambil 72 penggarap pedang dari Gunung Xiandong dan bergegas ke langit. Mengikuti para prajurit di alam misterius 10.000 bintang, mereka melangkah ke tengah lubang hitam. Sepanjang jalan, ketika prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, ekspresi mereka penuh ketakutan dan kedinginan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi Lin Bai. Biarkan Lin Bai pergi. Pertama, Lin Bai tidak sopan dan keluar. Tinggalkan alam rahasia 10.000 bintang, mulailah jalan menuju bintang lagi, dan kembali ke Star City. Sekarang di Starry Sky City, para tetua dari 7 sekte besar yang menjaga Starry Sky City telah menunggu dengan penuh semangat di Starry Sky City. Di antara mereka, para tetua penjaga dari 4 sekte, Sekte Segel Suci, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, dan Sekte Tiandao, memiliki ekspresi di wajah mereka. Dingin sekali. Mata mereka menatap tajam ke arah para prajurit yang kembali dari Star Road. Mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi di alam rahasia 10.000 bintang, yang menyebabkan prajurit tingkat putra suci dan tetua alam Yangshen jatuh satu demi satu hanya dalam 1 bulan. Di Starry Sky City, tidak hanya para tetua penjaga yang menunggu kembalinya para prajurit. Di jalan, seorang pemuda juga diam-diam mengangkat matanya untuk melihat jalan menuju bintang-bintang. Sudut mulutnya terangkat dan dia bergumam pelan, siapa yang membunuh klonku? Hanya dalam 1 jam, sejumlah besar prajurit lewat. Star Road kembali ke Starry Sky City dan dengan cepat kembali ke kamp sektenya. Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong tidak lamban dan mengikuti sebagian besar penggarap pedang kembali ke kota langit berbintang. Setelah 3 jam, pintu masuk ke alam rahasia 10.000 bintang ditutup. Pada saat ini, di alun-alun besar di Starry Sky City, para tetua penjaga dari 7 sekte utama semuanya memiliki mata dingin, melihat ke arah sekte pedang Tongtian dengan niat jahat di mata mereka. Lin Anyang, Ling Luo, apa yang terjadi? Penatua penjaga dari Sekte Pedang Tongtian juga dengan penuh semangat menarik Lin Anyang dan Ling Luo dan bertanya dengan suara rendah, mengapa prajurit tingkat putra suci dari 7 sekte utama di Wansing? Begitu banyak orang telah jatuh di alam rahasia. Dalam pengalaman sebelumnya di alam mistik 10.000 bintang, prajurit di tingkat anak suci pada dasarnya tidak pernah jatuh. Bahkan prajurit di alam Yangshen jarang jatuh. Mengapa mereka jatuh seperti kali ini? Orang kuat. Lin Anyang melihat betapa bersemangatnya para tetua penjaga dan bertanya dengan heran, Tetua, apakah Anda mendapat berita begitu cepat? Salah satu tetua penjaga berkata, omong kosong, kami menunggu Anda keluar di istana Tuan Kota. Suara tablet kehidupan di tas penyimpanan para tetua dari 7 sekte besar pecah hampir membentuk sebuah musik. Jatuhnya seorang prajurit tingkat suci. Kemudian sejumlah besar orang kuat di alam Yangshen jatuh. Apa yang terjadi? Para tetua penjaga memandang Lin Anyang dan Ling Luo, ingin tahu semua yang terjadi di alam misterius 10.000 bintang. Lin Anyang menyipitkan matanya. Dan berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka bahwa prajurit tingkat putra suci dari 7 sekte utama dan orang kuat di alam Yangshen akan benar-benar meninggalkan kartu kehidupan mereka sebelum memasuki alam misterius 10.000 bintang. Penatua penjaga berkata, apakah kamu tidak memahami sekte-sekte itu? Mereka selalu seperti ayam, dan sekte pedang Tongtian kita bahkan tidak mau repot-repot melakukan hal seperti itu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ada di dalam alam rahasia 10.000 bintang? Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang kuat yang jatuh?
Tanya para tetua penjaga dengan penuh semangat. Ling Luo tetap diam. Lin Anyang menghela nafas pelan dan berkata, "Tetua, inilah yang terjadi. Pada dasarnya, saudara muda Dongfang membunuh semua prajurit tingkat putra suci dan pembangkit tenaga listrik alam Yangshen yang jatuh di alam rahasia 10.000 bintang sendirian." Lin Anyang menceritakan segalanya. Dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersembunyi. Dia harus memberi tahu sekte tentang masalah ini. Setelah tetua penjaga mengetahuinya, dia pasti akan menemukan cara untuk melindungi Lin Bai. Apa? Mendengar bahwa prajurit tingkat suci dan pembangkit tenaga listrik alam Yangshen semuanya dibunuh oleh Lin Bai sendirian, tetua penjaga dari sekte pedang Tongtian tampak ngeri dan menatap Lin Bai tanpa sadar. Ekspresi Lin Bai seperti biasa saat ini. Dia melirik ke arah para tetua penjaga dari 7 sekte besar. Melihat tatapan mereka saat ini, mereka semua fokus padanya, dan mata mereka sedingin pisau. Jelas, mereka juga belajar tentang apa yang terjadi di alam rahasia 10.000 bintang. Semuanya benar. Putra suci dari sekte hati terbakar, Yang Changdong. Putra suci dari sekte Luotian, si jenius jahat Yan Tuo. Putra suci dari sekte Tiandao, Yu Liang, dan saudara muda Ye Jianjun semuanya terbunuh oleh saudara muda Oriental. Ada 7 sekte kuat di alam Yangshen, dan mereka semua adalah saudara muda dari timur. Lin Anyang dengan cepat memberitahu para tetua yang menjaga apa yang terjadi di alam rahasia 10.000 bintang. Kata-kata yang diucapkan dari mulut Lin Anyang membuat mata para tetua penjaga melebar karena ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Lin Bai bisa membunuh begitu banyak orang kuat sendirian. Terlebih lagi, orang-orang kuat ini semuanya adalah jenius tiada taraf dan pembangkit tenaga listrik puncak yang terkenal di negeri Lingnan. Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Lin Anyang selesai berbicara, dia memandangi para tetua yang menjaga. Setelah mendengar ini, para tetua penjaga segera melihat ke arah tetua penjaga dari 7 sekte lainnya, dan melihat bahwa mata mereka selalu tertuju pada Lin Bai. Sepertinya kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi di alam rahasia 10.000 bintang, tetapi para tetua sekte lain juga telah menemukannya. Seorang tetua penjaga berkata, sekarang bukan waktunya untuk menarik kesimpulan dengan mudah. Sejak Dongfang Bai adalah anggota dari sekte pedang Tongtian, Tuan Pedang Muda, maka dia tidak bisa diremas sesuka hati. Lin Anyang, Ling Luo, bawa Dongfang Bai pergi dari sini untuk beristirahat. Di mana para tetua penjaga dari 7 sekte utama di sini, kita akan menghadapinya. Ki Penatua penjaga sekte pedang Tongtian tampak serius saat ini, dan matanya terus berkedip. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi waktu bagi 7 sekte besar untuk datang menanyainya. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk melindungi murid sekte tersebut sebagai tetua. Mereka tidak akan mundur. Bab 1658, ajukan pertanyaan. Mendengar pengaturan yang dibuat oleh para tetua penjaga sekte pedang Tongtian, Lin Anyang berjalan ke arah Lin Bai dan berbisik, "Saudara muda Dongfang, ayo pergi dulu dan serahkan tempat ini kepada para tetua sekte." "Pergi." Lin Bai tertegun. Lin Anyang berkata dengan ringan, "Apakah saudara muda Dongfang tidak melihatnya?" Sekarang para tetua penjaga dari 7 sekte besar hampir menerima beritanya. Jika mereka terus tinggal, apa yang terjadi di alam rahasia 10.000 bintang akan segera menyebar ke seluruh tanah Lingnan. Jika saudara muda Dongfang terus tinggal, dia pasti akan menjadi sasaran mereka. Jadi lebih baik pergi bersama saudara dulu. Para tetua sekte secara alami akan menyelesaikan masalah ini di sini. Lin Bai memandang ketujuh Tongtian dengan kesadaran yang tiba-tiba. Tetua penjaga dari sekte pedang mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat. Lin Bai mengangguk tak berdaya. Segera, Lin Bai bersiap untuk meninggalkan alun-alun bersama Lin Anyang dan kembali ke Dongcheng. Tapi saat langkah kaki Lin Bai bergerak, sebuah suara dingin datang, "Dongfang Bai. Berhenti." Lin Bai dan Lin Anyang sedikit terkejut, dan melihat ke belakang. Di kamp sekte hati terbakar, seorang pria dengan rambut dan alis putih orang tua itu raung Lin Bai dengan sangat marah. Tetua dari sekte hati terbakar ini, yang dikenal Lin Bai, bernama Duan Hongyu. Dia adalah orang kuat di alam dewa yang tingkat kelima. Dia memegang posisi tinggi di sekte hati terbakar, dan selama ini dia menjaga Starry Sky City. Dia pada dasarnya adalah para tetua penjaga dari sekte hati terbakar semua memandangnya. Penatua penjaga sekte pedang Tongtian segera berdiri dan berkata dengan dingin, "Penatua Duan Hongyu, apa maksudmu?" Duan Hongyu memimpin murid-murid sekte hati terbakar dan memaksa mereka menuju sekte pedang Tongtian. Kedua sekte yang tiada taranya hendak bertarung sampai mati. Setelah melihat adegan ini, Duan Hongyu datang dan berkata dengan dingin, "Dongfang Bai, apakah kamu membunuh Yang Changdong, putra suci dari sekte hati terbakar?" Setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Bai tampak seperti biasa dan mengangguk ringan, "Ya." Duan Hongyu tampak marah dan bertanya, "Kalau begitu,
kamu juga membunuh 42 orang kuat di alam Yangshen dari Sekte Hati Terbakar kita. Lin Bai mengangguk dan berkata, iya. Oke, Dong Fang Bai, kamu akan membayar harga dengan darah untuk apa yang telah kamu lakukan. Penatua Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar meraung dengan marah, dan kekuatan kultivasi di alam dewa yang tingkat kelima jatuh ke segala arah. Sejak saat itu, banyak prajurit dengan tingkat kultivasi yang lemah menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lin Bai memandang Duan Hongyu dengan ekspresi normal. Meskipun pria ini menyebarkan kekuatan kultivasinya, itu tidak cukup untuk melukai Lin Bai. Tetapi pada saat ini, kekuatan kultivasi di alam dewa yang tingkat kelima menyebar dari Kam Sekte Luotian. Seorang lelaki tua berpakaian hitam melangkah keluar, menatap Lin Bai dan meraung, Dong Fang Bai, saya adalah orang suci dari Sekte Luotian. Ziyan Tuo, apakah kamu membunuhnya? Lin Bai mengamati sesepuh dari Sekte Luotian dan menjawab dengan dingin, iya. Mendengar jawaban Lin Bai, beberapa tetua penjaga dari Sekte Luotian menjadi marah, dan gelombang kekuatan yang luar biasa bergema di alun-alun ini, penindasan menimpa Lin Bai. Di saat yang sama, kekuatan pedang yang menakutkan menghancurkan langit. Dong Fang Bai, apakah kamu membunuh Yu Liang, putra suci dari Sekte Tiandao saya? Tanya seorang tetua penjaga dari Sekte Tiandao. Lin Bai menjawab terus terang, iya. Dong Fang Bai, saya adalah tetua alam Yangshen dari Sekte Segel Suci. Dong Fang Bai, saya adalah tetua alam Yangshen dari Sekte Hati Terbakar. Dong Fang Bai, ya Tuhan para tetua alam Yangshen dari Sekte Pedang. Para tetua penjaga dari 7 sekte utama bertanya pada Lin Bai satu demi satu. Pertama, dia bertanya apakah prajurit tingkat Sein San mati di tangan Lin Bai. Kemudian dia bertanya tentang penyebab kematian sesepuh dari alam Yangshen. Jawaban Lin Bai hanya satu kata, iya. Saya membunuh mereka semua. Dong Fang Bai, kamu membunuh begitu banyak master kuat dari Sekte Hati Terbakar milikku, dan bahkan membunuh putra suciku dari Sekte Hati Terbakar. Kamu begitu merajalela. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, mengapa kita ada di sini? Berdiri di tanah Lingnan, Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar meraung, dan api mengerikan memenuhi langit. Duan Hongyu, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, 7 tetua penjaga dari Sekte Pedang Tongtian semuanya melintas, menghalangi Lin Bai dari belakang, dan memandang para tetua penjaga sekte lain dengan mata dingin. Penatua penjaga dari Sekte Segel Suci berkata dengan dingin, apakah Anda, Sekte Pedang Tongtian, masih melindunginya? Orang ini pertama kali menghasut murid-muridnya di kota langit berbintang, dan menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu untuk membunuh begitu banyak murid dari 7 sekte utama kita. Lalu dia membunuh begitu banyak tetua alam Yangshen kita. Bukankah kita harus dihukum? Kata tetua penjaga dari Sekte Segel Suci dengan dingin. Mata Lin Bai menjadi dingin saat ini, dia melirik ke arah sesepuh dari Sekte Segel Suci, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak membicarakan masalah ini, aku hampir akan melupakannya. Ni Xiong, biarkan Meng Chunrui keluar dan jelaskan masalahnya dengan jelas. Waktunya telah tiba untuk menghilangkan keluhan. Lin Bai berkata dengan dingin. Ni Xiong mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melemparkan seorang pemuda yang ketakutan langsung keluar, mendarat di alun-alun. Dia jelas-jelas adalah Meng Chunrui. Ni Xiong berkata dengan dingin, Meng Chunrui, beritahu aku. Meng Chunrui melihat sekeliling dan melihat sebanyak 500.000 pasang mata menatapnya. Dia sangat ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, itu bukan aku, itu bukan aku. Qisuan melakukan semuanya. Saya hanya bertanggung jawab untuk mencari tahu bagi kakak senior Qisuan tempat tinggal 7 murid sekte utama yang berperang melawan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Kakak senior Qisuan pergi untuk membunuh mereka di tengah malam, bukan aku. Tolong tenangkan para tetua 7 sekte, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kata Meng Chunrui sambil bersujud dalam duka. Mendengar kata-kata Meng Chunrui, para tetua dari 7 sekte besar semuanya terlihat sangat tidak senang. Lin Bai meninggikan suaranya dan berkata, sesepuh dari 7 sekte besar, Anda semua telah mendengarnya. Masalah ini dilakukan oleh Qisuan, dan dia menyalahkan kami. Ngomong-ngomong, meskipun saya, Dong Fang Bai, saya bukan seorang pria sejati, saya juga bukan seorang pria sejati. Sungguh orang yang tercela, Anda bahkan tidak repot-repot melakukan sesuatu seperti melepas celana dan kentut. Sama seperti sekarang, para tetua dari 7 sekte besar bertanya kepada saya jika saya membunuh putra suci sekte mereka dan sesepuh alam Yangsen. Hanya ada satu jawaban, saya membunuhnya. Tangan Dong Fang Bai saya sudah berlumuran darah, dan saya tidak takut dengan beberapa nyawa lagi. Lupakan saja masalah ini, saya, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, memberikannya kepada 7 sekte utama. Biar saya jelaskan. Sekarang penggagas masalah ini, Qisuan, telah saya bunuh, dan sekarang ada Meng Chunrui. Meskipun Meng Chunrui adalah
Murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian saya, Sekte Pedang Tongtian saya tidak memiliki murid. Fang, ketika saya sampai di sekte tersebut, saya secara alami akan meminta sekte tersebut untuk menanganinya. Lin Bai berkata dengan dingin. Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar berkata dengan dingin, oke, Dong Fang Bai, bahkan jika 72 penggarap pedang Gunung Xiandong di Kota Langit Berbintang membunuh 7 murid sekte, Qi Xuan dan Meng Chunrui menjebaknya untuk itu. Lalu kamu berada di sini di Wanwan. Apakah kamu tahu kesalahanmu karena membunuh begitu banyak prajurit tingkat anak suci dan pembangkit tenaga listrik alam Yang Shen di alam rahasia bintang? Lin Bai memandang ke arah sesepuh Sekte Hati Terbakar dan bertanya, kejahatan apa yang saya lakukan? Bersalah. Bab 1659, kejahatan apa yang saya lakukan? Kejahatan apa yang saya bersalah? Lin Bai memandang penatua Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar dan bertanya seperti biasa. Kamu belum tahu kejahatannya. Tetua dari Sekte Hati Terbakar sangat marah hingga dia hampir muntah darah mendengar kata-kata Lin Bai. Lin Bai meninggikan suaranya dan berkata, prajurit masa kini di Kota Langit Berbintang, Anda dan saya sama-sama tahu betul bahwa alam rahasia 10.000 bintang adalah tempat latihan. Para pejuang yang memasukinya, yang kuat akan hidup, dan yang lemah akan mati. Dan Anda, Sekte Hati Terbakar, ada di sini. Yang Changdong dari Sekte Luotian, Yan Tuo dari Sekte Luotian, Yu Liang dari Sekte Tiandao, dan Ye Jianjun dari Sekte Pedang Tongtian, mereka semua datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Mereka semua mengucapkan kata-kata arogan, mengatakan bahwa mereka pasti akan mengambil nyawa saya. Saya ingin bertanya kepada para tetua, mungkinkah mereka mengancam akan membunuh saya dan telah menyerang saya? Jika kakak senior Lin Anyang dan kakak senior Ling Luo tidak membantu saya beberapa kali, saya akan dibunuh oleh mereka. Mungkinkah hanya Anda Sekte Luotian, Sekte Tiandao, Sekte Hati Terbakar, dan Sekte Segel Suci yang ada di dunia siapa yang bisa membunuhku? Tidakkah kamu mengizinkanku, Dong Fang Bai, untuk melawan? Lin Baihan meraung marah, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh langit berbintang. Di kota, Lin Bai berkata dengan dingin, dengan kata lain, ketika kamu memutuskan untuk membuka alam rahasia 10.000 bintang, kamu harus tahu bahwa tempat ini adalah tempat latihan, dan prajurit manapun yang memasukinya akan binasa. Karena kamu dan aku sama-sama mengetahuinya dengan baik. Maaf, kejahatan apa yang saya lakukan? Lin Bai memandang para tetua dari 7 sekte besar dan berkata dengan dingin. Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar sangat marah hingga dia gemetar karena marah. Dia menatap Lin Bai, matanya memerah. Jika dia tidak melihat 7 tetua penjaga dari Sekte Pedang Tongtian menghunus pedang mereka jika tidak, saya khawatir Duan Hongyu akan bergegas maju untuk membunuhnya. Lin Bai terbunuh. Seorang tetua dari Sekte Segel Suci mencibir, Dong Fang Bai Shaojian benar-benar fasih. Nah, Sekte Segel Suci kami bersedia menerima apa yang dikatakan Dong Fang Bai Shaojian. Di alam rahasia 10.000 bintang, memang ada cobaan. Di bidang pelatihan, tetua alam Yang Shen dari Sekte Segel Suci tidak pandai belajar dan mati di tangan Tuan Dong Fang Bai Shaojian. Sekte Segel Suci kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi tolong, ingat dengan jelas, Tuan Dong Fang Bai Shaojian, pegunungan hijau tidak akan berubah, air hijau tidak akan berubah. Chang Liu, aku, Sekte Segel Suci, akan datang kepadamu untuk menyelesaikan pertikaian berdarah ini. Murid dari Sekte Segel Suci, ayo pergi. Tetua dari Sekte Segel Suci berteriak dengan dingin dan segera meninggalkan tempat itu bersama murid-muridnya. Tetua penjaga dari Sekte Tiandao juga mencibir dan berkata, Dong Fang Bai Shaojian memiliki penguasaan ilmu pedang. Sekte Tiandao telah datang untuk memberi penghormatan kepada saya. Saya berharap Dong Fang Bai Shaojian dapat terus menjadi kuat. Ayo pergi. Sekte Tiandao juga pergi. Setelah itu, tetua penjaga Luo Tianzong menatap tajam ke arah Lin Bai, lalu berbalik dan pergi. Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar memandang Lin Bai dengan mata merah darah dan berkata, Oke. Duan Hongyu dari Sekte Hati Terbakar dengan marah menyapa, lalu berbalik dan pergi. Para murid dari Sekte Hati Terbakar mengikutinya. 7 tetua penjaga Sekte Pedang Tongtian menyaksikan para prajurit dari 7 sekte besar pergi satu demi satu. Mereka semua tercengang dan berkata, pergi begitu saja. Saya pikir mereka ingin melawan kita. Ada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Terutama Sekte Luotian, Sekte Hati Terbakar, dan Sekte Tiandao. Prajurit tingkat anak suci mereka sudah mati. Bagaimana mereka bisa membiarkan Dong Fang Bai pergi begitu saja? Pasti ada penipuan dalam hal ini. Dong Fang Bai, kemungkinan besar mereka mengincarnya. 7 tetua penjaga dari Sekte Pedang Tongtian saling memandang dengan dingin, hati mereka sangat serius. Lin Bai memperhatikan dengan mata dingin para tetua penjaga dari 7 sekte besar yang membawa murid-murid mereka pergi,
lalu dia mendengus dingin dan berkata, Nisiong, ayo pergi. Ya, kakak senior Dongfang. Nisiong dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong meninggalkan alun-alun dan kembali ke kota timur. Lin Anyang dan Ling Luo segera pergi. Di kota timur, Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong berlatih di sini selama 3 hari. Saat senja di hari ketiga, Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong meninggalkan kota langit berbintang. Selama 3 hari ini, 7 tetua penjaga dari Sekte Pedang Tongtian bola-balik di antara 7 sekte besar, berharap untuk meredakan kekacauan. Namun, 7 tetua penjaga dari 7 sekte besar mengatakan, itu semua sepele. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin 7 tetua penjaga Sekte Pedang Tongtian merasa ada yang tidak beres. Minta Lin Anyang untuk memberitahu Dongfang Bai agar tidak meninggalkan Starry Sky City dalam waktu singkat. Selain itu, segera kirim pesan ke sekte untuk memberitahu Master Pedang tentang apa yang terjadi di Starry Sky City dan biarkan Master Pedang buat keputusan. Lin Anyang berkata pada saat ini, melapor kepada 7 tetua, saat senja, saudara muda Dongfang dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong telah meninggalkan kota langit berbintang, dan mereka seharusnya hampir keluar dari pegunungan Tianhuang sekarang. 7 tetua tertegun. Berkata, apa? Siapa yang menyuruhnya pergi? Cepat, menyusul dia. Lin Anyang bertanya dengan bingung, mengapa? 7 tetua berkata dengan dingin, kami telah menyimpulkan bahwa 7 sekte besar tidak akan semudah itu. Biarkan Dongfang Bai pergi. Sekarang dia telah meninggalkan Starry Sky City, dia tidak diragukan lagi telah memberikan kesempatan besar kepada 7 sekte. Pergi dan kejar kembali Dongfang Bai. Kata ketujuh tetua itu dengan tergesa-gesa. Setelah meninggalkan Star City, Lin Bai dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong berdiri di atas gunung yang sepi dan berkata dengan tenang, Nisiong, ayo berpisah di sini. Kita akan bertemu setelah kita sampai di Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika 7 sekte besar menginginkannya untuk membalas dendam padaku, juga akan datang kepadaku, kamu tidak akan terlibat. Lin Bai sudah memikirkan cara untuk pergi. Nisiong mengangguk dan berkata, Saudara Dongfang, harap lebih berhati-hati. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Lin Bai terkekeh, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju Cakrawala. Setelah Nisiong menyaksikan Lin Bai pergi, dia menaiki perahu roh bersama 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, terbang keluar dari dinasti Chu Selatan, dan menuju Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai melakukan ini hanya karena dia takut dia akan kembali ke Sekte Pedang Tongtian bersama 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Jika 7 sekte besar marah dan datang untuk membalas dendam, mereka akan melibatkan 72 pedang penggarap Gunung Xiandong. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi Lin Bai adalah pergi secara terpisah sekarang. 3 hari kemudian, Lin Bai Yujian tiba di perbatasan dinasti Chu Selatan. Tiba-tiba, awan api membubung di atas langit. Kekuatan api yang tak terbatas dan menakutkan, terbungkus dalam konsep artistik api, berubah menjadi sangkar, menjebak Lin Bai di dalamnya. Lin Bai berhenti mengayunkan pedangnya dan tampak serius. Tuan Dongfang Bai Shaojian benar-benar bijaksana. Dia benar-benar meninggalkan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong secara terpisah, menyebabkan kita hampir mengambil jalan yang salah. Pada saat ini, sebuah suara mencibir datang. Lin Bai melihat ke depan, dan segera nyala api melonjak dari langit, berubah menjadi pria botak bertopeng yang mengenakan jubah hitam, matanya bersinar dingin, dan dia menatap Lin Bai dengan cibiran di sudut mulutnya. Aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pria botak bertopeng berjubah hitam itu tersenyum dingin, kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Bab 1660 Klon. Akan mati. Pria botak ini mengenakan jubah hitam dan kain hitam di wajahnya, menutupi wajahnya sehingga Lin Bai tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan membawa kekuatan api penghancur surga. Apakah dia seorang tetua dari Sekte Hati Terbakar? Lin Bai bertanya dengan dingin. Mata pria botak itu menyipit, dan jejak niat membunuh mengalir keluar, dan dia berkata dengan suara dingin, Dongfang Bai, kamu membunuh putra suci Sekte saya, dan juga membunuh begitu banyak orang kuat di alam Yangshen. Kamu pasti akan mati hari ini. Dengan raungan, kekuatan api yang melonjak melintasi langit dan bumi meraung menuju tubuh Lin Bai. Seekor naga api keluar dengan gigi dan cakarnya, mengaum lagi dan lagi, merobek langit. Ekspresi Lin Bai berubah karena terkejut. Kekuatan naga api ini bahkan tidak sekuat yang Changdong. Itu sangat menakutkan. Naga api mengayunkan ekornya, dan nyala api keluar, mengubah tempat itu menjadi lautan api. Bunuh. Dari tas penyimpanan Lin Bai, pedang iblis itu menyala, dan pedang itu jatuh dengan keras. Cahaya pedang yang sangat kuat menerobos langit dan menebas lautan api, tapi tanpa diduga, pemandangan menakjubkan muncul.
Lin Bai menebas lautan api dengan pedang yang begitu kuat, namun dia tidak menyangka bahwa cahaya pedang tersebut gagal menembus lautan api, dan malah ditelan oleh api. Alam Yang Shen tingkat 6. Lin Bai memandang lelaki tua ini dengan ngeri. Kekuatan pria ini jauh lebih kuat daripada setelah demonisasi Lin Bai, yang membuat Lin Bai terlihat sedikit serius. Segera, Lin Bai mengertakkan gigi, menginjak pedang terbang, berbalik dan segera keluar. Ketika Lin Bai hendak melarikan diri dengan pedangnya, dunia di belakang Lin Bai berubah. Tanda tinju yang mengerikan menghantam Lin Bai. Segel yang menggetarkan surga. Lin Bai berteriak dengan ekspresi ngeri. Segel tinju ini jelas merupakan keterampilan rahasia dari Sekte Segel Suci, tetapi segel yang mengguncang surga yang dilakukan oleh orang ini jauh lebih kuat daripada Wei Tianjun dan Luo Yutong. Gemuruh. Segel pembalik surga menghantam dada Lin Bai, membuat Lin Bai langsung terbang dan muntah darah. Seorang lelaki tua kurus dengan pakaian dan jubah hitam muncul di dunia. Wajah Lin Bai pucat. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia menatap lelaki tua kurus itu. Ketika Lin Bai melihat pemandangan itu, matanya tiba-tiba memerah, Donggan. Meskipun lelaki tua kurus itu terbungkus dalam pakaian hitam dan jubah hitam. Meski dia hanya memperlihatkan sepasang matanya. Tapi saat dia muncul, Lin Bai segera mengenali identitasnya. Orang ini adalah Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci, yang memiliki dendam terhadap Lin Bai karena membunuh istri dan putranya. Dong Qian, yang mengenakan pakaian dan jubah hitam, tampak sedikit terkejut saat mendengar Lin Bai memanggil namanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Orang lain, silakan keluar bersama. Setelah Lin Bai melihat Donggan, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh itu mengembunkan kabut merah darah di sekelilingnya, memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian Lin Bai meraung seperti ini, dan 3 pria berbaju hitam keluar dari awan. Mereka semua pada dasarnya berpakaian sama, dengan pakaian hitam dan jubah hitam, serta kain hitam menutupi wajah mereka, sehingga sulit untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Salah satu dari mereka, memegang pisau panjang yang dingin di tangannya, berjalan turun dari awan selangkah demi selangkah. Cahaya dingin pada pisau panjang itu menjadi semakin kuat, dan ada tatapan kejam di matanya. Anggota Sekte Tiandao, Lin Bai melirik orang ini dan mencibir. Orang lain, memancarkan aura suram, berdiri di sana dengan cahaya redup di sekujur tubuhnya. Lin Bai mencibir dan berkata, kalau begitu, kamu harus menjadi orang kuat dari Luo Tianzong. Orang-orang ini semuanya berada di alam Yang Shen. Itu dengan tingkat kultivasi di atas tingkat kelima berada pada kondisi terburuknya di alam Yang Shen tingkat kelima. Tingkat kultivasi ini setara dengan menjadi master puncak pertama dari 72 puncak dalam Sekte Pedang Tongtian, dan setara dengan kekuatan pelindung tertinggi. Lin Bai tersenyum dingin dan menatap orang terakhir. Pria ini tinggi, dan meskipun wajahnya tertutup, Lin Bai masih tahu dari matanya bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ye Jianjun. Ketika Lin Bai melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lin Bai tidak akan pernah menyadari bahwa pemuda yang menutupi itu adalah Ye Jianjun. Lin Bai tidak akan pernah melupakan penampilan 6 monster Lingnan. Apa yang terjadi? Lin Bai berkata tidak percaya. Dia segera mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba secercah cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, ternyata apa yang kamu tinggalkan di Sekte Pedang Tongtian adalah tiruanmu. Lalu apakah ini identitasmu yang sebenarnya sekarang? Lin Bai menatap Ye Jianjun dan bertanya. Karena kamu sudah mengenalinya, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Pemuda itu membuka cadarnya, memperlihatkan wajah Ye Jianjun, mengapa kamu ingin membunuh tiruanku? Lin Bai bertanya dengan dingin, ini. Kamu diriku yang sebenarnya. Lin Bai tampak terkejut dan melihat bahwa tingkat kultivasi Ye Jianjun saat ini berada di alam dewa yang tingkat kelima, sangat kuat. Ye Jianjun tersenyum kosong, hari ini kamu dan aku akan menyelesaikan balas dendammu karena membunuh klonku. Saat dia berbicara, Ye Jianjun terbang turun dari udara dan menyerang Lin Bai, menebas dengan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi. Langit hancur dan menyerang Lin Bai. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Lin Bai membuka mulutnya dan meraung, pedang terbang itu memadatkan formasi pedang dan membunuh Ye Jianjun. Gemuruh. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Ye Jianjun langsung menebas pedang terbang Lin Bai dengan satu pedang. Cahaya pedang ini bahkan jatuh ke dada Lin Bai, membunuh Lin Bai kembali. Di arah lain, Dong Qian juga mengambil tindakan di saat yang sama. Dengan gerakan segel tinju di tangannya, segel yang menutupi laut muncul dan menghantam tulang punggung Lin Bai dengan keras. Klik, kekuatan pukulan Dong Qian menghancurkan tulang punggung Lin Bai menjadi beberapa bagian. Raungan melengking keluar dari mulut Lin Bai. Satu horizontal dan satu vertikal. Lin Bai mengertakkan gigi dan berbalik untuk menarik Donggan. Pada saat ini,
Lelaki tua suram dari Luo Tianzong mencibir, dan memukul kepala Lin Bai dengan bekas tangan yang besar, menamparnya dengan keras, langsung mematahkan tulang di tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, pria botak dari Sekte Hati Terbakar, mengendarai gulungan naga api, mengirim Lin Bai terbang ribuan mil lagi, menghancurkan beberapa gunung sebelum dia berhenti. Pinjamkan aku setengah dari kekuatan raksasa. Lin Bai buru-buru berdiri dari tanah dan meraung ke langit. Segera, kekuatan dewa raksasa mengalir ke tubuh Lin Bai, dengan cepat memperbaiki bekas luka di tubuh Lin Bai. Pada saat ini, kultivator pedang dari Sekte Tiandao melangkah maju dan memukul kepala Lin Bai dengan pedangnya. Ekspresi Lin Bai berubah karena terkejut, dan dia buru-buru mundur. Meskipun pisaunya tidak mengenai kepala Lin Bai, namun lengan kiri Lin Bai robek. Void Seal. Pada saat ini, Dong Qian meraung dengan marah, diikuti dengan telapak tangan, dan memukul dada Lin Bai. Kakak. Suara tajam keluar, semua tulang di tubuh Lin Bai hancur, dan meridian langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan ini. Meridian dan tulang Lin Bai rusak parah, dan kekuatan dewa raksasa dengan cepat menghilang dari tubuh Lin Bai. Jika kekuatan raksasa itu tidak memperkuat tubuh fisik Lin Bai sekarang, saya khawatir segel Void Dong Qian barusan sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Tetapi pada saat ini, meskipun Lin Bai belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Hampir semua tulang di tubuh Lin Bai hancur, semua meridian hancur, dan bahkan pil 5 elemen ilahi memiliki retakan yang rapat. Dan hati Lin Bai hancur. Ye Jianjun dan Dong Qian hari ini berada di alam Yang Shen tingkat kelima. Pria botak dari Sekte Hati Terbakar, lelaki tua suram dari Sekte Luo Tian, dan pendekar pedang acuh tak acuh dari Sekte Tiandao telah mencapai alam Yang Shen tingkat ke-6, dan sedikit lebih kuat dari Dong Qian dan Ye Jianjun. Dengan kekuatan seperti itu, jika 5 orang bergabung, bahkan jika mereka bertarung melawan prajurit di alam Yang Shen tingkat ke-7 atau bahkan ke-8, mereka tidak akan dirugikan. Selain itu, mereka memegang posisi tinggi dalam sekte tersebut, keterampilan seni bela diri mereka adalah yang terbaik, dan kekuatan mereka tidak terduga. Pada saat ini, di Istana Penciptaan, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kemarahan yang mengerikan di matanya. Bai Xiao buru-buru datang ke Istana Penciptaan dan melihat tubuh Lin Bai memancarkan kemarahan yang menghancurkan dunia. Dia segera bertanya, Lin Bai, apa yang terjadi? Mata Lin Bai ngeri. Klon, akan segera terjadi tewas.